Kata sambutan yang kedua akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA selaku Ketua Umum PP Perguno dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit saya menyinggung tentang beliau Kiai Haji Abdul Halim sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan kemudian sebagai pahlawan, sebagai pejuang kemerdekaan. Beliau Kiai Haji Abdul Halim bersama-sama dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Asnawi Kudus dan beberapa kiai-kiai yang lain, mereka menimba ilmu di Mekah. Kemudian mereka bersama-sama pula pada tahun 1914 kembali. Tetapi beliau di sana telah membuat komitmen untuk bagaimana mendirikan Jam'iyah Ahli Sunnah wal Jamaah, Jam'iyah para pemilik, para ulama-ulama besar pondok pesantren, dan bagaimana ikut serta mengobarkan semangat kemerdekaan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Kiai Abdul Wahab Hasbullah kembali ke Jombang dan kemudian segera ke Surabaya karena diambil menantu oleh Kiai Musa, menjelma menjadi Syubbanul Waton. Syubbanul Waton ini dibina, dibimbing oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan oleh Kiai Abdul Halim. Dalam Nahdlatul Waton, dalam Syubbanul Waton, kemudian melahirkan apa yang disebut Komite Hijaz, di mana ketuanya adalah Hasan Gipo, sekretarisnya wakil ketuanya Sholeh Samil, dan sekretarisnya Muhammad Shadiq. Pada saat Komite Hijaz ini sudah terbentuk, maka berlangsunglah pembuatan surat yang dikonsep bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim yang tulisannya memang baik, beliau yang menuliskan surat itu. Beliau memohon kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, beliau mengingatkan kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai, apa surat yang akan kita kirimkan kepada ulama-ulama sepulau Jawa dan Madura, bahkan kemudian ada juga yang dari Kalimantan, dan bahkan ada Syekh Muhammad Ghanaim dari Mesir, ini harus mengandung tujuan kemerdekaan. Jawaban Kiai Wahab, tentu itu tujuan utamanya. Dibuatlah surat dan kemudian dikirimkan. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pengirimannya dikoordinir dan dikomunikasikan oleh Kiai Abdul Halim kepada para ulama yang ada di Pulau Jawa ini. Dengan kepayawiannya untuk melakukan komunikasi, maka seluruh undangan hadir semua di Surabaya, di Kertopaten, dan kemudian terjadilah musyawarah Komite Hijaz itu. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kemudian diputuskan beberapa hal, yaitu delegasi yang akan mengirimkan surat Komite Hijaz ke Raja Abdul Aziz untuk mengurungkan niatnya melakukan
pemberangusan terhadap situs-situs Nabi, termasuk makam Nabi. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ditentukan bahwa pengirimnya adalah Kiai Asnawi Kudus, walaupun kemudian nanti pada tataran pelaksanaannya digantikan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah karena sesuatu hal. Bapak dan saudara-saudara sekalian, saat surat sudah dibuat, kemudian ada yang mengusulkan siapa pengirimnya. Tidak mungkin pengirim itu adalah panitia, komite. Maka diusulkan oleh Kiai Mas Alwi, pengirimnya adalah Nahdlatul Wathon. Nahdoh diambilkan, pengirimnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdoh diambilkan dari Nahdlatul Wathon, sementara al-ulama diambilkan dari ulama yang hadir pada saat itu. Setelah disepakati bahwa pengirimnya adalah Nahdlatul Ulama, maka disusunlah kepengurusan Nahdlatul Ulama. Rais akbarnya Kiai Hashim Asy'ari, wakilnya Kiai Ahmad Dahlan Ahyad, katib awalnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan katib saninya Kiai Abdul Halim. Ini bapak dan ibu-ibu sekalian. Sementara tanfidiyahnya diambilkan dari pengurus komite hijab, ketuanya Hasan Gibo, wakilnya Soleh Samin, sekretarisnya Muhammad Sodik, dan bendaharanya ditambahkan bendaharanya yaitu Haji Burhan. Itu bapak dan saudara-saudara sekalian. Kiai Abdul Halim bersahabat dekat dengan Kiai Abbas Buntet. Kemana beliau pergi, dalam catatan-catatan sejarah mesti di depannya ada Kiai Abdul Halim, dan Kiai Abbas Buntet mengikuti dari penugasan-penugasan Nahdlatul Ulama. Maka bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam perjalanannya 10 November resolusi jihad, Kiai Abdul Halim yang telah mengetahui rute, dan di setiap tempat beliau berhenti, di situ adalah ulama-ulama yang banyak pengikut-pengikutnya. Maka ketika perjalanan Kiai Abdul Halim dengan Kiai Abbas Buntet, Kiai Abdul Halim menyusul, menjemput para pejuang-pejuang yang ada di daerah-daerah yang dilewati pada saat rute itu, yaitu rute yang diambilkan ketika perjalanan beliau di tahun 1922. Dengan demikian pasukan begitu banyaknya, dan kemudian Kiai Abdul Halim bersama-sama dengan Kiai Abbas Buntet melakukan perlawanan melawan sekutu yang akan merampas kembali Indonesia yang telah merdeka beberapa saat saja, untuk tetap dipertahankan merdeka. Dan itulah 10 November. Itulah beliau andilnya sekilas yang kami sampaikan dalam pendirian Nahdlatul Ulama dan dalam rangka perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia.